Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Naltaqi maratan ukhra fi liqa'ina hadzal yawm wal an wa al yawma insyaallah sanadrusu an dhamir muttasil ba'da an darasna dhamir munfasil wa huwa allazi yastati an yaquma wahdahu wa la yastati an yazida isim ba'dahu. Wal an insyaallah sanadrusu an dhamir muttasil wa huwa dhamirul ladzi yastati'u ay yaltaqi aw yattasil bi ismin akhar wa la yastati' ay yaquma wahdahu. Dan teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali berjumpa pada pertemuan kali ini, dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang dhamir muttasil, yang dimana kita telah belajar tentang dhamir munfasil yang dimana dia tidak bisa berdiri sendiri namun tidak bisa bersambung dengan isim lainnya. Berbeda dengan dhamir muttasil yang hari ini kita akan pelajari. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan dhamir muttasil, kita akan mereview kembali yang telah kita pelajari kemarin. Nah, kalau kemarin kita telah belajar tentang dhamir munfasil yang dimana dia tidak bisa dia bisa bersambung dengan dia tidak bisa bersambung dengan isim, tapi dia bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya kemarin huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Jadi teman-teman sekalian, ini wajib dihafalkan. Kalau teman-teman semua sudah hafalkan ini, insyaallah kita akan mudah untuk melanjut ke pembahasan selanjutnya, dan insyaallah akan mudah dimengerti. Oke teman-teman semua, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Teman-teman wajib hafal dan pahami artinya. Oke. Kita sekarang akan lanjut ke pembahasan tentang dhamir muttasil. Dhamir yang harus bersambung dengan isim atau fi'il. Ingat, isim kata benda, fi'il kata kerja. Kemudian dhamir muttasil ini terbagi menjadi dua, yaitu dia bersambung dengan isim, dan yang kedua dia bersambung dengan fi'il. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isim dulu. Kita langsung lihat ke pembantu teman-teman sekalian. Untuk yang pertama, dhamir muttasil bersambung dengan isim. Oke? Kita lihat teman-teman sekalian. Ini adalah dhamir munfasil, dia sendiri. Tetapi ketika dia bergabung dengan isim ingat, dia adalah kata benda. Dia langsung berubah menjadi dhamir muttasil. Dia bersambung dengan isim menjadi, misalnya kitabun ditambah huwa sama dengan kitabuhu. Jadi kalau misal teman-teman mau bilang kepada teman, liman hadzal kitab, teman-teman bisa bilang kitabuhu, bukunya laki-laki. Bukunya dalam artian tanda kurung dia, bukunya dia laki-laki. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, kitabun tambah huma sama dengan kitabuhuma. Liman hadzal kitab, kitabuhuma, buku mereka berdua, orang laki-laki. Nah, jadi huma tinggal dipindahkan ke belakang isim, yaitu kitabun, menjadi kitabuhuma. Nah, kalau huwa tadi dia cuma ditambahkan hu untuk laki-laki, cuma ditambahkan ini hu menjadi kitabuhu. Nah, kemudian hum, huwa huma hum, kitabun ditambah hum sama dengan kitabuhum. Hum tinggal dipindahkan saja. Liman dzalikal kitab, jawabannya kitabuhum, buku mereka. Hum tinggal dipindahkan ke sini menjadi kitabuhum. Nah, kita lihat untuk yang perempuan, kitabun ditambah hiya. Ingat teman-teman sekalian, yang tadi kitabun adalah isim, kemudian ditambah dengan dhamir munfasil. Ini adalah dhamir, yaitu kata ganti. Nah, kata ganti orang ketiga. Kitabun ditambah hiya sama dengan kitabuha. Nah, kalau laki-laki tadi dia kitabuhu karena dia laki-laki, jadi dia cuma ditambah hu seperti ini. Nah. Tapi kalau perempuan dia ditambah
ha seperti ini. Jadi dia menjadi kitabuha. Liman hadzal kitab, kitabuha, bukunya perempuan, dalam kurung dia perempuan. Kemudian kitabun ditambah huma menjadi kitabuhuma, seperti laki-laki tadi, huma tinggal dipindahkan ke belakangnya menjadi kitabuhuma. Kemudian yang ketiga, kitabun ditambah hunna, kita menjadi kitabuhunna. Kitabun ditambah hunna, kitabuhunna tinggal dipindahkan hunna ke belakang kitabun menjadi kitabuhunna, tapi dia tidak boleh tanwin. Kitabuhunna, buku mereka perempuan. Liman hadzal kitab, kitabuhunna. Liman hadzal kutub, kitabuhunna. Milik siapa buku ini? Buku mereka perempuan. Kitabuhunna. Oke, bisa kita lihat perbedaan teman-teman sekalian. Perbedaan yang signifikan adalah laki-laki dan perempuan. Huwa dan hiya. Huwa kitabuhu. Hiya kitabuha. Misal nih, qalamun, qalamuhu, qalamuhu. Dia laki-laki, pulpennya. Kemudian perempuan, untuk perempuan, qalamun tambah hiya menjadi qalamuha. Jadi pulpennya perempuan. Begitu juga dan seterusnya. Misal nih, qalamu ditambah hunna menjadi qalamuhunna. Pulpen mereka perempuan. Oke, kita lanjut ke kata ganti orang kedua, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, kita lihat teman-teman sekalian, kitabun ditambah anta menjadi kitabuka. Jadi anta ini, jadi anta berubah menjadi ka. Jadi menjadi kitabuka. Kemudian untuk dua orang laki-laki, kamu, kitabun ditambah antuma menjadi kitabukuma. Antuma berubah menjadi kuma, jadi tinggal ditambah kuma, kitabukuma. Kitabun ditambah antuma menjadi kitabukuma, buku kalian berdua. Kitabun ditambah antum, kitabukum. Nah, kitabun ditambah antum sebenarnya kitabukum. Tadi dia kitabukum karena ada orang, kemudian karena dia antum, kalian banyak orang, berarti tinggal ditambah kum. Kitabukum, dia harus sukun. Nah, ini rumusnya teman-teman sekalian. Jadi misal tadi qalamun, qalamun tambah anta, qalamuka. Kemudian qalamun tambah antuma, qalamukuma. Kemudian kita qalamun ditambah antum, qalamukum, qalamukum, qalamukum. Pulpen kalian. Nah, kita lihat perbedaannya di perempuan. Kitabun ditambah anti sama dengan kitabuki. 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 Laki-laki kah? Kitabuka. Perempuan kitabuki. Harus berbaris kasroh kalau perempuan. Nah, kemudian kitabun ditambah antuma, kitabukuma, sama seperti laki-laki, tidak ada perubahan. Jadi buku kalian berdua, dalam kurung perempuan. Kemudian kitabun ditambah antunna sama dengan kitabuhunna. Buku kalian perempuan. Jadi di sini banyak. Antunna berubah menjadi hunna, kitabukunna. Salah ya, kitabukunna. Di sini kitabukunna. Kitabukunna. Karena tadi di sini hunna, kitabukunna, maka antunna menjadi kitabukunna. Ingat teman-teman sekalian, perbedaan antara orang ketiga dan orang kedua. Kalau orang ketiga ini yang di atas ini, misalnya di akhirnya kita mau ingat, mudah ingatnya, dia cuma ditambah ha besar. Nah, setelah itu teman-teman tambahkan sesuai dengan domirnya. Ya, perhatikan semua ha belakangnya nih. Ha besar, ha tebal. Tapi kalau orang kedua, dia condong ke kata kah. Jadi kalau teman-teman misal mau lebih cepat memahami ini, maka ingat saja kalau anta terus mau ditambahkan dengan domir muttasil,
maka dia berubah menjadi ka di belakangnya, ada ka. Nah, seperti ini. Kita lihat. Ada ka. Anta kita buka, antuma kita bukuma, antum kita bukum, anti kita buki, antuma kita bukuma, antunna kita bukunna. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya pada hak tebal dan ka. Misal nih, mas muka, siapa namamu? Laki-laki. Mas muki, siapa namamu? Perempuan. Nah, seperti itu untuk mudah memahaminya. Kemudian kita lihat untuk kata ganti orang pertama. Kitabun ditambah ana menjadi kitabi. Jadi ini adalah cirinya. Kitabun ditambah ana, kitabi, buku saya, bukuku. Contohnya qalamun tambah ana, qalami. Kemudian madrasatun sekolah tambah ana, madrasati sekolahku. Kemudian baitun tambah ana, baiti. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi tinggal ditambahkan ya. Kemudian kita lihat kitabun tambah nahnu, buku ditambah kita, sama dengan kitabuna, buku kita. Nah, misal qalamun, qalamuna, kemudian baitun, baituna, kemudian penggaris mistarotun, mistarotuna. Nah, seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan nun. Ingat untuk nahnu, karena nahnu nun paling pertama, jadi dia tinggal ditambahkan nun di akhir kata. Nah, mudah kan dipahami? Nahnu berarti akhirnya nun. Qalamuna, oke. Kalau ana tinggal ditambahkan ya mati. Kitabun, kitabi. Nah, jadi kata kunci dari kata ganti orang ketiga, kata orang ganti kedua adalah kata ganti orang ketiga, wahumahum, yahumahunna. Dia ingat saya ini, ingat hak, ingat hak tebal ya teman-teman sekalian. Ingat hak tebal untuk mengingat wahumahum, yahumahunna. Ingat hak tebal. Nah, tapi kalau untuk kata ganti yang kedua, ingat ka. Ingat ka. Oke, ka. Itu saya. Nah, nanti pas di belakangnya ditambahkan sesuai dengan ini. Antuma, kuma, antum, kum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna. Oke, paham sama saya teman-teman sekalian? Nah, ini wajib kita pahami teman-teman sekalian dan wajib kita hafal. Tapi untuk lebih memudahkan menghafalnya, kita harus mengaplikasikannya dalam ngomong sama orang-orang yang berada di sekitar kita. Baik dia tidak paham bahasa Arab, yang penting usahakan untuk ngomong saja. Nah, semakin sering kita ngomong, semakin sering kita memahaminya. Oke, kita akan membahas yang kedua lagi, yaitu yang bersambung dengan fi'il atau kata kerja. Oke, jadi ini adalah tambahan contoh buat teman-teman sekalian, yang dimana kita mencoba untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Tapi tetap bersangkut paut dengan pembahasan sebelumnya. Kita lihat nomor 1. Di mana HP-mu? Laki-laki. Kira-kira jawabannya seperti apa? Dan kemudian nomor 2, kunciku, dalam kurung laki-laki, kunciku di tasmu. Kunciku di tasmu. Nah, coba. Nomor 1, di mana HP-mu? Berarti jawabannya Aina. Aina jawaluka, karena dia laki-laki. Aina jawaluka. Nah, kalau kunciku di tasmu, apa jawabannya?
Jawabannya miftahi fi haqibatiki. Miftahi fi haqibatiki. Miftahi baik laki-laki maupun perempuan. Kalau misal mau bilang kunciku, dia bisa bilang miftahi. Miftahi. Miftahi fi haqibatiki. Kunciku di tasku. Karena dia perempuan, berarti dia pakai ki, kasroh. Nah, kenapa ini kak? Kenapa kasroh di sini? Karena ada harfu jar. Jadi dia termasuk isim. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah bahas tentang isim. Salah satu tandanya dia ditandai dengan didahului oleh harfu jar. Jadi intinya teman-teman, ini adalah jawabannya miftahi, kunciku, fi haqibatiki, di tasmu. Nomor 1 juga, di mana HP-mu laki-laki? Aina jawaluka? Nah, kunciku laki-laki di tasmu perempuan. Miftahi fi haqibatiki. Nah, ini adalah dua contoh dari pembahasan kita tentang dhamir muttasil. Oke teman-teman sekalian, semoga pertemuan kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya tidak membahas tentang dhamir muttasil pada bagian kedua, yaitu untuk fi'il, karena saya takut ini akan memberatkan teman-teman yang sama sekali belum mempelajari tentang fi'il. Insyaallah jika ada kesempatan, insyaallah kita akan membahasnya pada bersamaan dengan pembahasan fi'il. Semoga ada kesempatan. Dan semoga pembahasan tentang dhamir muttasil ini bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman coba latihan mulai dari menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, insya Allah dari situ teman-teman juga bisa mengupgrade atau mengimprove bahasa Arab teman-teman sekalian. Nah, semoga pertemuan kali ini teman-teman bisa mengambil banyak hikmah ya, banyak pelajaran, dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bersama teman-teman yang udah bisa jalan bahasa Arab, sehingga itu yang bisa memompa kita untuk terus belajar bahasa Arab. Terima kasih teman-teman sekalian sudah memperhatikan sampai pelajaran kita selesai untuk pembahasan kali ini, dan terima kasih. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.